teman-teman, kembali lagi bersama saya Zinda Lestari. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik prosa fiksi dan apresiasi puisi. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu unsur intrinsik? Nah, secara sederhana unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun sebuah cerita dari dalam. Nah, di sini pertama-tama saya akan membahas unsur intrinsik pada prosa fiksi terlebih dahulu. Yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan pokok, ide, pikiran tentang suatu hal yang menjadi fokus tulisan atau pembahasan. Contoh tema yang umumnya terkenal yaitu percintaan, sosial, perjuangan, sekolah, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tokoh atau penokohan. Tokoh adalah orang yang terlibat dalam sebuah cerita dan berperan di dalam sebuah cerita tersebut. Sedangkan penokohan adalah watak atau karakter si pemeran yang ada di dalam cerita. Misalnya si tokoh utama memiliki watak yang baik, sopan, dan santun. Nah, tokoh ini terbagi menjadi 3, yaitu ada tokoh protagonis, artinya tokoh yang memerankan karakter baik dan lekat dengan image baik. Yang kedua ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang sering berkaitan dengan karakter yang tidak baik atau image-nya yang terkenal jahat. Yang ketiga ada tokoh pendukung, ini bisa berada di pihak protagonis dan juga bisa berada di pihak antagonis. Yang ketiga yaitu alur. Alur ini merupakan rangkaian cerita atau peristiwa bagaimana berjalannya sebuah cerita dari awal, tengah, hingga akhir. Jenis alur ini ada 3, yaitu yang pertama alur maju, artinya ceritanya itu berurutan. Yang kedua yaitu alur mundur, yang ketiga yaitu ada alur maju mundur atau flashback. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu ada latar atau setting. Latar atau setting ini adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa dalam cerita. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah posisi atau kedudukan seorang pengarang dalam cerita. Nah, sudut pandang ini ada 4 jenis, yaitu sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama, sudut orang pertama sebagai orang sampingan, dan sudut pandang orang kedua. Nah, selanjutnya ada gaya bahasa. Jadi, dialog atau naskah percakapan dalam cerita memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda, tergantung dari tema atau kategori cerpen maupun novel yang ditulis. Nah, gaya bahasa memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu personifikasi, metafora, hiperbola, litotes, dan simile. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam sebuah cerita. Pesan ini dapat bersifat tersirat maupun tersurat. Nah, selanjutnya ada unsur intrinsik puisi. Yang pertama unsur fisik. Di unsur fisik itu terdapat diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Pilihan kata pada puisi memiliki fungsi untuk memperindah puisi tersebut dan untuk membantu penyair mengungkapkan ekspresi yang dimiliki. Lalu yang kedua ada imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Imaji ini merupakan susunan kata yang dapat memperjelas atau mengkonkretkan apa yang dinyatakan oleh penyair. Melalui imaji ini, apa yang digambarkan seolah-olah dapat dilihat, didengar, atau dirasa. Selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji atau keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Kata konkret ini bersifat imajinatif, sehingga memunculkan imaji. Biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Yang keempat ada tipografi. Tipografi merupakan wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Tipografi ini menghidupkan teks dalam sebuah tulisan, membuat lebih menarik sehingga pembaca penasaran dan ingin membaca keseluruhan teks. Yang kelima ada rima atau irama. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi pada puisi, baik dari awal, tengah, maupun pada akhir baris puisi. Dan yang terakhir ada gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa ini merupakan penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa yang figuratif. Nah, di dalam unsur intrinsik puisi ini selain terdapat unsur fisik, terdapat juga unsur batin. Yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan pokok yang digunakan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Yang kedua ada rasa. Rasa merupakan ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkannya ke dalam puisi tersebut. Nah, selanjutnya ada nada.
Nada merupakan sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Nah, jadi di sini persamaan antara unsur intrinsik, prosa fiksi, dan apresiasi puisi yaitu sama-sama memiliki tema, gaya bahasa, dan amanat.